Selamat sore menjelang malam rekan-rekan semua sahabat SU di mana rekan-rekan berada pada malam hari ini. Kiranya kita semua berada di dalam kondisi yang baik-baik saja ya gitu. Dan pada malam hari ini kita kembali lagi di dalam acara Sejenak bersama Scripture Union Indonesia yang akan kami lakukan dan selalu kami lakukan di dalam 2 minggu sekali di setiap Jumat sorenya. Teman-teman bisa langsung saja melihat semua platform sosial media kita untuk mengetahui jadwal sejenak bersama SUI berikutnya. Dan topik pada malam hari ini kita begitu spesial karena di dunia ini berkembang begitu cepat ya. Kan kita sekarang berada di dunia informasi di mana platform digital kini bukan hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga kita bisa mendapatkan edukasi dari situ, kita bisa mendapatkan informasi dari situ, dan juga yang paling menarik bagi kita semua orang percaya, platform digital itu juga bisa ternyata dipakai untuk ladang misi. Nah, apakah kita semua siap melayani generasi yang hidup sekarang melihat di layar terus? Eh, Pada malam hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kami mengundang narasumber yang tak lain tak bukan juga adalah seorang konten creator Kristiani dan beliau ini adalah pendiri dari apa namanya Ignis Ministry. Eh, Mari kita perkenalkan tidak lain dan tidak bukan Bapak Atma Simanungkalit STMTH. Terima kasih. Nih, Shalom semuanya. Shalom. Beliau ini masih sangat muda ya, kelahiran tahun 97 ya kalau nggak salah ya, Pak. Betul sekali, Pak Teddy. Luar sampai kemana-mana dan secara spesifik di dunia digital gitu. Followersnya kira-kira sudah berapa Pak, sekarang? Per hari ini kalau saya cek 59.000 ya. Kalau di Instagram, kalau di TikTok sudah tembus 19.000 kalau nggak salah. Oke, ya hari ini kita akan membahas aja nih, hmm, membagi firman tentang lebih ke teknik kira Pak. Eh, eh, apa namanya sedikit semangat nih untuk kayak kita bisa, wih, kira ini arahnya kemana nih pada malam hari ini? Tipis dulu sebelum kita buka di dalam doa Pak. Iya sih, intinya kita mau approach bagaimana dunia yang ada sekarang, khususnya dalam konteks digital itu benar-benar bagaimana kita bisa efektif masuk ke sana, gitu sih. Oke, baiklah. Karena memang Injil kan tidak pernah berubah ya Pak, tapi kayak cara kita menyampaikannya harus terus berkembang. Maka itu sebelum kita memulai SBSUI pada malam hari ini, izinkan lebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus itu atas nama ini kami boleh membahas satu opportunity penting bagi saya untuk membagikan firman-Mu yaitu di platform ya Tuhan. Ajarlah kami pada malam hari ini bagaimana kami bisa menggunakan digital platform yang kami miliki dengan tepat, dengan relevan dan juga dengan kreatif untuk membagikan firman-Mu kepada orang-orang lain ya Tuhan. Dan berkati juga Bapak Atma Simanungkalit yang akan menjadi perantaramu untuk membagikan apa yang ia ketahui tentang digital ministry di era informasi sekarang ini ya Tuhan. Berkati juga SBSUI pada malam hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam mungkin sekitar 30 menit ke depan kita akan menyaksikan atau mungkin kita akan belajar bersama pada malam hari ini tentang materi dari Bapak Atmasi Manungkalit dan akan nanti dilanjutkan dengan question and answer setelah itu. Nah, melanjutkan itu juga tentang hari ini, saya punya cerita. Jadi, eh beberapa waktu lalu, awal bulan September ini tepatnya, dan sebenarnya sejak sebelumnya, Bapak Ibu ingat waktu kita sempat ada demo besar-besaran kemarin, ya? Kemarin kan ramai banget itu ya, mendemo DPR, mahasiswa di berbagai kota di Indonesia ramai. Kemudian saya bikin konten yang membahas tentang hal tersebut, bahwa
sebetulnya bukan berarti sebagai orang Kristen kita harus terus-terus tunduk kepada pemerintah, tidak harus serta-merta terus-menerus diam saja, dan bahkan sebagai seorang Kristen, kalau kita memang turun ke jalan, misalkan menyuarakan aspirasi masyarakat, of course dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang anarkis, itu dibenarkan sepenuhnya. Itu sama sekali tidak salah. Dan saya juga hari ini memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Atma Simanung Khalid, ya. Bisa dipanggil Atma. Ya, saya Simanung Khalid, bisa ditebak ya orang mana, orang orang Indonesia tentunya, tapi saya khususnya dari daerah. Sebenarnya saya kadang-kadang bingung sih kalau dibilang cerita, Atma aslinya mana? Kalau ditanya lahir Bekasi. Tapi saya tahu biasanya pertanyaannya soal suku kan. Iya, Batak. Tapi kalaupun ditanya, of course saya tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan yang adat Batak. Tapi kalau jujur, saya ngobrol ngomong Batak aja susah. Jadi kadang-kadang saya nggak mau terlalu menggembor-gemborkan. Walaupun of course saya bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan hidup di dunia sebagai seorang Batak. Nah, melanjutkan itu juga tentang hari ini, saya punya cerita. Salah share ya? Kenapa malah yang ini yang saya share? Jadi, eh beberapa waktu lalu, awal bulan September ini tepatnya, dan sebenarnya sejak sebelumnya, Bapak Ibu ingat waktu kita sempat ada demo besar-besaran kemarin, ya? Kemarin kan ramai banget itu ya, mendemo DPR, mahasiswa di berbagai kota di Indonesia ramai. Kemudian saya bikin konten yang membahas tentang hal tersebut, bahwa sebetulnya bukan berarti sebagai orang Kristen kita harus terus-terus tunduk kepada pemerintah, tidak harus serta-merta terus-menerus diam saja, dan bahkan sebagai seorang Kristen, kalau kita memang turun ke jalan, misalkan menyuarakan aspirasi masyarakat, of course dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang anarkis, itu dibenarkan sepenuhnya. Itu sama sekali tidak salah. Nah, ketika saya post konten ini pada saat itu, ada di kolom komentar, bilang apa? Begini, kenapa kau nggak ikutan turun? Pasti ada beberapa kawanmu yang bisa kau ajak kan? Jangan cuma bicara dalam situasi genting seperti ini. Rakyat benar-benar ditindas, bicara besar dan benar harus, tapi usaha juga nggak boleh ketinggalan. Bukan hanya berdoa. Oke? Ada yang komentar seperti ini. Nah, pertanyaannya sekilas valid ya. Of course, nggak masalah. Dalam konteks bilang, kenapa nggak ikut turun? Karena saya juga sebenarnya di balik layar, walaupun saya tidak ke lapangan langsung, saya sebenarnya ya ada terlibat untuk mendukung teman-teman yang berjuang lah. Tapi ada satu permasalahan yang mungkin seringkali ya itu mendasari hal tersebut. Maksud saya apa? Seringkali Bapak Ibu pertanyaan itu atau sebuah ungkapan atau kata-kata yang disampaikan itu ada hal yang mendasarinya. Ada pola pikir yang kemudian melahirkan kata-kata atau pertanyaan. Nah, pertanyaan seperti tadi, ketika orang bersuara di sosial media, langsung dibantah dengan bilang, kenapa nggak turun ke jalan? Kalau Bapak Ibu sadar, itu ada semacam pembuatan apa ya, pemisahan antara dunia media, dunia sosial media, dengan dunia nyata. Dan ini yang mungkin Bapak Ibu di sini juga punya pola pikir yang sama. Oh, itu kan di sosmed, rame-rame, beda sama di dunia nyata. Itu persepsi yang sering terjadi di masyarakat, bahkan di masyarakat Indonesia yang Kristen juga. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa dunia sebetulnya sudah tidak melihat seperti itu lagi. Sekali lagi, dunia sebenarnya sudah tidak lagi melihat pemisahan yang tegas antara dunia nyata dengan dunia maya atau dunia sosial media. Ada sebuah kajian dari Cambridge, dari Oxford, mengenai penggunaan sosial media dalam skala global. Dalam penelitiannya dibilang gini, bukti adanya kampanye manipulasi media sosial yang terorganisir telah terjadi di 70 negara, meningkat dari 48 negara pada tahun 2018 dan 28 negara pada tahun 2017. Di setiap negara terdapat setidaknya satu partai politik atau lembaga pemerintah yang menggunakan media sosial untuk membentuk sikap publik dalam negeri. Jadi penelitian ini basically bilang
ada peningkatan drastis di mana entitas pemerintah atau entitas ya pemerintahan negara itu mempergunakan sosial media untuk membentuk persepsi publik, pola pikir publik, dan bahkan sikap atau tindakan publik. Jadi apa yang bisa kita dapat dari data ini? Yang paling pertama, bahkan entitas seserius pemerintah aja sudah menyadari dan bahkan sudah bertindak langsung karena mengetahui bahwa sosial media tidak lagi cuman di awang-awang, tapi berdampak langsung kepada apa yang terjadi di dunia nyata. Dan itu global. Jadi kalau kalau pemerintah dari 70 negara aja sudah melakukan itu, artinya udah serius banget. Nah, kalau kita nggak waspadakan hal ini, kita nggak sadarkan hal ini, kita bakal ketinggalan. Kita akan sangat-sangat ketinggalan. Itu yang penting untuk kita sadari. Itu yang saya mau ajak kita semua sadari dari data ini. Makanya penting sekali Bapak Ibu untuk kita menyadari hal ini. Bahwa sosial, sekali lagi, dunia internet tidak bisa lagi dipisahkan. Oh itu kan di internet, itu dunia nyata. No, no. Bahkan sampai pemerintah aja mempergunakan. Dan efeknya langsung kepada sikap publik. Mungkin itu, wah itu kan di global, Mas Atma, banget, Ma. Atau itu di luar negeri. Bapak Ibu, Indonesia sendiri, pemerintahnya sudah menyadari hal ini. Dan bahkan sudah bertindak untuk mengadres dalam topik yang terkait ini. Tahu di mana kasusnya? 2019 lalu. Bapak Ibu pikir kenapa sampai pemerintah menyetop akses internet di Papua saat itu, 2019? Atau kemarin? Bapak Ibu ingat kemarin sempat, nggak tahu ya, pada main TikTok di sini, sempat nggak bisa live TikTok kan kemarin? Sempat sempat diblok kan fitur live TikTok. Terlepas Bapak Ibu setuju atau enggak sama tindakan ini, apa yang dilakukan pemerintah, tapi kita lihat alasannya kenapa pemerintah melakukan ini. Kita lihat di bawah, dengan dalih mencegah tersebarnya informasi palsu. Artinya, ada informasi yang disampaikan di sosial media dan itu bisa berpengaruh langsung kepada aktivitas masyarakat sampai pemerintah harus ambil tindakan. Bahkan Indonesia sendiri sudah melakukan hal itu. Jadi apa yang mau saya tekankan, sekali lagi Bapak Ibu, selama ini, bahkan sampai sekarang, begitu banyak orang Kristen yang melihat internet itu sebagai dunia maya. Bapak tahu nggak? Bapak Ibu tahu nggak kata maya itu apa artinya? Kata maya itu sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta dalam filosofi Hindu. Itu basic. Gampangnya artinya ilusi. Masih banyak orang yang berpikir bahwa internet itu dunia ilusi. Tapi hari ini, setidaknya dengan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, di internet tidak boleh lagi dilihat sebagai dunia maya, tapi komponen lain dari dunia, dimensi lain dari dunia, yang sama realnya, yang sama nyatanya, yang sama dampaknya dengan dunia nyata. Karena apa yang terjadi di sosial media, apa yang terjadi di internet, apa yang terjadi di dunia maya itu punya dampak langsung kepada masyarakat. Nah, kalau kita sudah mengerti urgensinya, kepentingannya, barulah kita relevan sekarang mau ngomongin ministry dunia 5.0. Karena jangan sampai kita hanya ngobrol ini sebagai, oh iya itu bagus, gitu ya. Oh iya itu bermanfaat. No, ada urgensinya Bapak Ibu Saudara. Walaupun sebenarnya terminologi dunia 5.0 atau era 5.0 sebenarnya lebih spesifik tentang AI. Tapi sebenarnya dari bagian itu menunjukkan bahwa dunia semakin dikontrol oleh fenomena digital. Semakin dikontrol oleh apa yang terjadi di dunia digital. Oke. Jadi kita punya urgensi yang konkret, kita punya urgensi yang real dan harus kita tangani dengan baik untuk kemudian kita belajar kenapa dan bagaimana kita melakukan pelayanan di dunia digital. Dan setiap diskusi tentang ministry strategi,
strategi pelayanan itu selalu harus menjawab dua pertanyaan. Setiap strategi misi, setiap strategi pelayanan di bidang apapun harus menjawab dua pertanyaan. Tentang what, tentang how. Yang pertama tentang apa yang kita sampaikan, dan yang kedua tentang bagaimana cara menyampaikannya. Oke, selalu harus menjawab dua pertanyaan ini. Dan kita mulai dari sini. Apa yang mau kita sampaikan? Nah, ketika berbicara ini, orang akan selalu berpikir tentang apa ya gampang dong, Pak Atma. Ya pesan Kristen lah, pesan Injil Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua berbicara seperti itu. Banyak yang berpikirkan, aduh, jadi konten kreator Kristen, apa yang mau kita sampaikan? Oh ya, saya sampaikan firman Tuhan. Saya sampaikan Injil. Benar, benar. Karena sebagai orang Kristen, tugas utama kita sebenarnya adalah memberitakan kasih Kristus, memberitakan Injil Yesus Kristus. Tapi yang orang sering lupa, bahwa Alkitab juga sebenarnya mengarahkan kita untuk membagikan hal yang lain juga. Apa itu? 2 Korintus 3 2-3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis, berbicara kepada kita orang Kristen, dalam hati kami dan yang dikenal, perhatikan, yang dapat dibaca oleh semua orang karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Apa yang maksud Paulus sampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara? Bahwa sebenarnya Injil bukan cuma kata-katanya, tapi dirimu, keadaanmu sebagai seorang pengikut Kristus itu pun adalah bagian dari Injil. Engkau adalah kitab yang terbuka. Engkau kitab yang dibaca semua orang. Untuk kemudian orang melihat Kristus. Jadi yang mau saya koreksi hari ini dari cara pandang kita terhadap pelayanan dunia sosial media, bagian apa, bagian what dari pesan yang kita beritakan, itu bukan hanya soal kalimat-kalimat Injilnya, tapi personnya, pribadinya, dirimu sebagai seorang pemberita. Oke? Okay? Jadi ketika saya memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan melalui sosial media, pesannya, bagian dari pesan itu, bukan hanya kalimat-kalimat firman Tuhan yang disampaikan, tapi diri saya sebagai seorang pemberita, itu juga yang saya berikan kepada dunia. Itu juga yang saya tawarkan kepada dunia. Diri saya adalah bagian dari pesannya. Ya, jadi karena orang tidak akan hanya melihat kalimatnya aja Bapak Ibu, tapi dirimu, keberadaanmu, itu yang akan juga dilihat orang. Jadi approach kita itu, bahwa kita menghadir ketika kita approach pelayanan di sosial media, itu bukan hanya tentang menyampaikan, tapi memberikan diri kita sebagai pesannya. Saya kasih tahu, ada basis psikologisnya Bapak. Ini ada basis teori psikologis yang sebenarnya mendasari dari approach ini. Ada satu teori dalam psikologi disebut sebagai optimal distinctiveness model oleh Brewer tahun 1991. Apa yang ditunjukkan di sini? Bahwa manusia itu punya dua kebutuhan yang dia saling berlawanan, saling berinteraksi. Kebutuhan yang pertama adalah tentang asimilasi dan inklusi. Apa itu? Bahwa orang itu punya keinginan untuk merasa menjadi bagian yang mendorong keterlibatan dalam kelompok sosial. Maksudnya apa? Bapak Ibu, kita dari SD, dari sekolah masing-masing, semua sudah tahu bahwa dibilang, oh manusia itu makhluk sosial. Oke. Okay? Tapi apa artinya itu, makhluk sosial? Bahwa di kita manusia adalah makhluk yang ingin berinteraksi, ingin menjadi bagian dari kelompok manusia-manusia lain. Oke? Okay? Itu elemen pertama.
Dan itu fakta dari natur kita, keberadaan kita sebagai manusia yang harus kita penuhi. Itu kebutuhan psikologis kita sebagai manusia. Bahwa kita ingin menjadi bagian dari kelompok masyarakat atau kelompok orang-orang. Bagian ini juga, Bapak Ibu, fenomena psikologis ini itu yang mengontrol aktivitas sosial media. Fenomena psikologis tadi itu mengontrol aktivitas sosial media. Karena kebutuhan tadi, Bapak Ibu, sekali lagi, orang berpikir ketika masih dikotominya dunia nyata sama dunia maya, dunia internet, nggak akan bisa melihat fenomena itu. Yang mau saya bilang apa? Kebutuhan manusia, kebutuhan setiap kita untuk menjadi bagian sosial dari suatu kelompok, itu bisa dipenuhi dalam berbagai cara. Bapak Ibu, misalkan, ketika misalkan Bapak Ibu perantau deh, saya paling gampang karena saya orang Batak, saya cerita orang Batak. Orang Batak, papa saya dulu, papa saya kan asli dari Sidikalang ya Bapak Ibu. Sebenarnya kakek itu dulu polisi dari si Borong-Borong, terus kemudian berkelana muter Indonesia ya, sempat di Kalimantan, tapi terakhir menetap di Sidikalang sampai papa saya SMA, itu kemudian dia berangkat ke Jakarta, naik kapal tuh. Nah, seperti kebiasaan banyak orang Batak, begitu sampai di sini, yang dicari pertama siapa Bapak Ibu? Saudara semarga. Dicari lah itu langsung tanya-tanya, oh mana si Manung Khalid di sini, si Manung Khalid di mana, ketemu-ketemu ngumpul lah. Nah, itu Ibu, itu ekspresi dari bagaimana manusia itu mencari kelompok sosialnya, mencari grupnya. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, yang jarang orang sadar, fenomena tadi, persis kayak papa saya yang begitu nyampe Jakarta nyari si Manungkalit yang lain, itu terjadi juga di sosial media. Itu terjadi juga di sosial media. Bahwa seseorang ketika buka akun internet, Mm-mm. dia akan cari konten-konten seperti apa yang dia senangi dan kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang modelnya sama. Contohnya paling gampang, followers-followers saya, misalkan. Follower-follower saya yang mungkin relatif, pola pikirnya relatif sama, dan dari mereka akhirnya mengidentifikasi diri sebagai, oh sesama followersnya Atma. Atau sesama penonton konten teologi di internet. Dan itu akan saling ngobrol. Nah, fenomena itu yang terjadi. Nah, saya itu hadir sebagai kayak pelang, sebagai kalau Bapak Ibu misalkan lihat di gedung-gedung yang cukup besar di daerah luarnya, biasanya suka ada pelang tuh, ada semacam pelang tulisannya titik kumpul. Pernah lihat pelang kayak gitu Bapak Ibu? Pelang titik kumpul itu biasanya dibuat kalau misalkan suatu waktu terjadi bencana, terus semua penghuni gedungnya keluar, berkumpul di titik-titik tersebut supaya nggak tersebar kemana-mana, supaya lebih gampang untuk ditangani oleh nanti tahap pemadam kebakaran, polisi, dan segala macam. Jadi titik itu untuk orang-orang berkumpul. Peran saya di internet persis seperti itu, Bapak Ibu. Jadi titik di mana orang-orang yang punya pola pikir serupa untuk berkumpul. Jadi orang-orang yang mencari konten Kristen itu bertemu ketika mereka menjadi follower saya dan mungkin berinteraksi di kolom komentar dari video-video saya. Persepsi seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti juga misalkan masuk ke dunia sosial media, entah itu sebagai pribadi atau sebagai lembaga, apapun itu bentuknya, mau itu ministry, mau itu gereja, perannya seperti itu. Nah, yang kedua, ada tadi disebut kemudian, nah ini paradoksnya. Satu sisi, seseorang ingin berkumpul dengan orang-orang yang mirip dengan dia, di sisi lain ada kebutuhan untuk membedakan diri dari orang lain. Dan sekali lagi, saya dan nanti Bapak Ibu Saudara yang mau terjun ke sana, perannya juga seperti itu. Bahwa orang-orang yang membedakan, oh kalian yang bukan followersnya Atma, saya followersnya Atma. Pola pikirnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya sosial media itu juga fenomena sosial.
Apa yang terjadi di sosial media? Kenapa seseorang bertumbuh followersnya? Itu semua fenomena sosial dunia, aktivitas sosial manusia. Ada kebutuhan untuk bersatu dengan grupnya, tadi bersama-sama kumpul. Dia misalkan kalau saya ya di konten Kristen-Kristen yang follow saya, kemudian besar juga follow misalkan Ko Andri Tunggal atau juga follow misalkan siapa lagi tokoh-tokoh Kristen yang terkenal. Karena untuk bersama-sama dalam satu grup Kristen. Tapi membedakan juga bahwa dia orang yang interest dengan Kristen, bukan orang-orang lain yang nggak interest dengan topik-topik Kristen. Jadi fenomena sosial ini yang mengontrol aktivitas sosial media. Persis seperti itu. Jadi gampangnya, Bapak Ibu berperan sebagai titik kumpul salah satunya. Di mana orang-orang yang mau mencari konten Kristen, yang ingin dibuka wawasan tentang kekristenan atau tentang kehidupan Kristen, itu berkumpul. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Makanya, Bapak Ibu, ketika saya masuk ke sosial media, masuk ke dunia content creation, pembuatan konten video, follower saya melihat Atma itu siapa, yang mereka tonton itu siapa. Setidaknya ada tiga hal yang follower saya pandang tentang saya. Atma Simanungkal itu adalah pertama dia teolog Kristen yang mempelajari banyak topik, kedua dia pemikir yang mendidik orang, membuat orang pintar, dan ketiga dia walaupun topiknya serius, dia santai dan senang bercanda, mudah untuk dipahami. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti ketika masuk ke pelayanan sosial media, juga harus memikirkan Bapak Ibu Saudara ntar dipandang sebagai tokoh yang seperti apa, orang yang seperti apa. Menghadirkan diri sebagai pribadi yang seperti apa. Ini kalau dalam dunia marketing disebut sebagai personal branding. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu musuhi. Ini teori-teori ini, contoh ya, oh ini kan bukan ajaran Alkitab personal branding, tapi ajaran dunia. Sebentar Bapak Ibu. Teori-teori seperti ini berguna juga untuk kita pakai dalam dunia pelayanan. Ketika itu berguna dan itu tidak melanggar firman Tuhan, nggak ada masalah untuk dipakai. Jadi Bapak Ibu juga harus pikirkan. Nanti ketika Bapak Ibu masuk ke dunia sosial media, ini saya ngomong mungkin dalam konteks pribadi, tapi dalam konteks misalkan Bapak Ibu sebagai akunnya sebagai gereja atau sebagai lembaga pelayanan, sebagai ministry. Hal yang tadi sama semua juga. Misalkan Scripture Union itu lembaga pelayanan seperti apa sih? Apa yang dihadirkan itu harus dipikirkan. Karena itu kuncinya untuk kita bisa sukses dalam pelayanan media sosial. Karena itu bagian dari menghadirkan diri kita sebagai, sekali lagi, seperti Paulus bilang tadi, surat yang terbuka, Injil Kristus yang dibaca. Jadi apakah di sini kita sedang, sosial media sedang menunjukkan diri sendiri, membesar-besarkan diri sendiri? Oh tidak, Bapak Ibu. Pola pikirnya bukan seperti itu. Pola pikirnya adalah, seperti yang berkiri saya, memang yang orang lihat secara langsung dengan mata mereka adalah atmanya. Tapi mereka akan dengan segera notice, lihat bahwa, oh Atma ini seorang Kristen. Artinya, Atma bisa jadi seperti ini karena Kristus. Jadi orang melihat produk Kristusnya. Bukankah itu yang Tuhan Yesus bilang? Hendaklah engkau sempurna supaya setiap orang yang melihat perbuatanmu itu memuliakan Bapa di sorga. Jadi kita, Bapak Ibu, menghadirkan diri kita sebagai produk dari kasih Kristus, sebagai produk dari Injil Kristus. Dan bisa dinikmati orang. Jadi itu what-nya ya Bapak Ibu, apanya? Jadi apa yang kita bagikan bukan hanya tentang pesannya atau kalimat-kalimat yang kita ucapkan, tapi diri kita atau lembaga kita atau gereja kita itu sebagai satu kesatuan itu dihadirkan kepada publik, kepada masyarakat, kepada penonton. Dan ketika mereka para penonton ini merasa cocok dengan sosok tersebut, followers akan dengan sendirinya naik. Akan lebih banyak orang yang menonton. Oke, itu basisnya dulu.
Jadi sebelum kita ngobrolin yang lain-lain tentang tekniknya bagaimana, itu fondasinya. Karena kalau kita nggak punya fondasi ini, percuma. Kita nggak akan punya wawasan, kita nggak akan punya framework untuk nanti menjalani pelayanan sosial media seperti apa. Dan saya pikir, asumsi paling fatal, yang paling salah, yang menciderai pelayanan digital di era ini, di kalangan Kristen orang Indonesia, utamanya, dua hal tadi. Pertama, memandang dunia maya sebagai nggak real. Sekali lagi saya bilang, dunia internet itu hanya bagian lain dari dunia nyata, nggak bisa kita pisahkan. Dan yang kedua, bahwa pesan Injil, pesan yang kita bagikan kepada dunia melalui pelayanan digital itu bukan hanya kalimat-kalimat firman Tuhan saja, tapi diri kita sebagai seorang Kristen, kepenuhannya. Nah, kalau kita sudah punya fondasi itu, baru kita bisa ngobrol how-nya, bagaimana kita kemudian melaksanakannya supaya menjalankan secara efektif. Dan dalam hal ini konkret sebetulnya tentang pembuatan konten. Maka ada 4 hal yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini yang penting diperhatikan untuk ketika Bapak Ibu membuat konten. Oke? Pada akhirnya pelayanan digital ministry di pelayanan dunia digital itu bentuknya adalah pembuatan konten. Pada akhirnya itu Bapak Ibu. Elemen paling utamanya itu. Jadi kalau bilang, oh saya mau pelayanan di dunia digital deh. Oke, mau konten apa yang seperti kamu buat? Oh nggak tahu. Nah itu bingung Bapak Ibu. Katanya mau pelayanan dunia digital tapi nggak mau buat konten tuh gimana ya? Nggak bisa. Pada akhirnya yang dinikmati orang, yang dikonsumsi orang di dunia digital adalah konten. Baik itu berupa video pendek, video panjang, artikel, dan semuanya yang lain. Nah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan konten ini. Yang pertama apa? Ada yang disebut sebagai hook, bahwa apa yang kita buat, baik itu video pendek, video panjang, terserah apapun itu Ibu, Bapak Ibu, memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama, dia harus hook dan resonan. Apa itu maksudnya hook dan resonan? Hook itu bahasa Inggris artinya itu kail, Bapak Ibu. Jadi hook itu apa maksudnya? Sesuatu yang menarik perhatian. Saya kasih contoh konten saya di kiri ini. Ini detik pertama dari video saya. Bahkan 5 detik pertama lebih tepatnya. 5 detik pertama dari video saya adalah ini. Perhatikan gambar Yesus ini. Bapak Ibu notice, ketika seseorang nanti lihat HP-nya, terus nonton video saya, ketika dia nge-scroll gitu ya, Bapak Ibu, scroll-scroll, langsung gambarnya ada Atma nunjuk ke atas, tulisannya perhatikan gambar Yesus ini, dan ada gambar Tuhan Yesus di sana dengan mahkota duri. Itu menarik perhatian kan? Wih, apa nih konten, apa video apa nih? Perlu nih saya tonton. Nah, itu poinnya. Fungsi penarik perhatian adalah untuk menunjukkan kenapa orang harus nonton video Bapak Ibu. Kenapa orang harus nonton video Bapak Ibu? Banyak dari kita nggak mikirin ini. Pada akhirnya orang itu terlalu sibuk Bapak Ibu dengan dunianya. Kita semua sibuk. Ketika kemudian buka sosial media, scroll-scroll, konten tersebut harus membenarkan dirinya kenapa dia perlu mendapatkan perhatian kita semua. Gampangnya, kenapa sih ini video nunjuk kepada saya nih? Kenapa saya harus nonton video ini? Nah, Bapak Ibu harus pikirkan itu dari perspektif mereka, para penonton. Kenapa saya harus nonton videomu? Dan itu yang saya lakukan. Dan Bapak Ibu, video ini, yang di kiri ini, itu salah satu video saya yang paling sukses. Penontonnya per hari ini sampai 3,6 juta penontonnya di Instagram. Di TikTok juga banyak banget penontonnya. Kayaknya udah tembus 1 juta juga di TikTok. Di Instagram ini penonton 3 juta orang yang nonton. 3,6 juta. Bayangin Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan ya, Tuhan izinkan dunia kita sekarang ada sosial media. Saya itu dengan video segitu, 1 menit lebih dikit, bisa menjangkau 3,6 juta orang. Petrus dulu cuma 3.000 orang, Bapak Ibu, waktu Pentakosta. Waktu khotbah. Saya 3,6 juta orang. Sih, itu yang kita lakukan kalau kita melakukan pelayanan dengan benar. Bisa menjangkau orang dengan sangat banyak. Yang pertama jadi hook. Bahwa setiap konten kita, setiap produk kita,
Artikel, video semuanya harus punya penarik perhatian yang dia ngena kepada perasaan. Gambar ini, gambar Tuhan Yesus ini sedang disalib itu kena kepada orang, sedang di mahkota duri itu kena kepada perasaan orang. Wah, Yesus yang di mahkota duri itu punya nilai emosional. Jadi orang semakin mau nonton lagi. Sudah kata-katanya penting, kenapa saya harus perhatikan gambar ini? Dan ketika dilihat gambarnya, Yesus sedang mahkota duri. Itu konten kita yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, harus jelas dan orang bisa relate. Apa maksudnya? Yang pertama, dia harus jelas dan mudah dimengerti. Kita dalam sosial media, Bapak Ibu, sekali lagi, sekarang itu eranya video pendek. Sebenarnya sejak COVID kemarin ya, makanya pertumbuhan TikTok luar biasa. Kita di era video pendek. Kita harus berpikir bagaimana dalam saya, Bapak Ibu, saya sebenarnya tipe orang yang seperti ini. Mengajar entah seminar, berkhotbah saya, berbanyak bagi macam gereja, kampus. Kalau ditanya, Ahmad tipe orang seperti apa? Saya sifatnya gini, elaborasi, menjelaskan panjang lebar. Tapi ketika saya masuk ke sosial media, saya harus ubah total approach-nya. Pendekatannya harus saya ubah total. Bahwa bukan lagi membahas panjang lebar, tapi seringkas mungkin, sepadat mungkin. Makanya Bapak Ibu ketika saya bikin konten, yang paling pusing bukan nyari topiknya. Enggak, saya nggak pusing nyari apa ya topik yang mau saya bahas. Enggak. Yang saya pusing adalah bagaimana cara menyampaikannya dengan ringkas, tapi pesannya nyampe dengan jelas. Itu yang dipusingin. Kadang-kadang saya udah record, aduh 2 menit lagi, enggak ulang lagi. Gimana caranya sampai 1 menit? Gitu. Itu harus kita pikirkan Bapak Ibu. Dan relate. Relate itu maksudnya apa? Relate maksudnya adalah menjawab pertanyaan yang memang dipikiran banyak orang. Relevan. Saya katakan saya, jarang yang tahu kenapa Paulus dianggap rasul. Kenapa Rasul Paulus itu rasul? Itu menjawab pertanyaan yang relevan di masyarakat. Banyak orang yang nggak tahu kenapa Paulus dianggap rasul. Kita sering diserang bahkan, oh Paulus bukan rasul. Dia nggak ada-ngada itu. Jadi ketika saya buat konten membahas tentang Paulus, itu menjawab pertanyaan banyak orang. Jadi bikin konten juga seperti itu Bapak Ibu. Bukan serta-merta, of course kita bisa bicarakan apapun kita mau, tapi kalau kita mau bertumbuh, kita harus mikirkan apa yang dicari orang. Apa yang dipikirkan orang. Begitu. Jadi biar nggak kemana-mana, biar ada yang nonton juga. Yang kedua, yang ini yang kedua. Yang pertama hook, yang kedua harus jelas dan relate. Dan dari relate kemudian dia mau di-share Bapak Ibu. Ya, kalau orang nggak relate dengan kontennya, nggak merasa relevan dengan kontennya, nggak akan di-share, nggak akan ditonton juga. Yang ketiga, nih shareable lagi. Dan on time. Apa maksud saya? Konten kita, apa yang kita buat harus sesuai dengan keresahan yang sedang dialami orang, dan menjadi perwakilan suara yang ingin dibagikan juga oleh orang lain. Ini poin pentingnya. Pertama, kayak kemarin nih, Bapak Ibu mungkin dengar berita kemarin ada seorang aktivis Kristen namanya Charlie Kirk di Amerika ditembak ketika sedang melakukan diskusi publik. Orang lagi rame tentang itu. Ya saya bikin konten tentang itu. Pas waktunya nggak boleh terlambat. Karena emang orang lagi rame ngomongin itu. Bertumbuhlah itu video. Penontonnya banyak. Itu pertama. Bahwa ada momen-momen penting. Kayak kemarin ketika lagi bahas-bahas tentang demo, ya saya bikin konten tentang demo. Sekarang lagi ngobrolin tentang Charlie Kirk, saya bahas tentang Charlie Kirk. Kita harus punya kewaspadaan itu juga. Dan yang kedua, ini yang orang jarang sadar juga. Bapak Ibu, peran kita di sosial media, dunia internet, itu terkadang juga adalah jadi penyambung lidah masyarakat. Wih, apa tuh anggota DPR, apa aktivis, bukan? Konten kita, apa yang kita buat di internet, itu seringkali jadi cara orang-orang yang nggak bisa menyampaikan pandangannya, itu diwakilkan oleh kita. Kayak tadi, banyak orang punya pendapat tentang Charlie Kirk. Banyak orang punya pendapat tentang orang ini.
tapi mereka nggak tahu cara mengutarakannya dengan baik seperti apa, atau mereka nggak berani bahkan kadang-kadang berbicara. Nah, saya sebagai content creator berperan mengisi kebutuhan itu. Jadi Corbusier juga dulu ngomong, kenapa dia besar di YouTube sekarang? Dia bilang dulu, enggak, saya bukan punya pemikiran original sih, saya cuma jadi sarana bahwa orang menyampaikan hal-hal yang mereka gak bisa ucapkan. Dan banyak yang relate, banyak yang merasa terwakilkan oleh apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Corbuzier itu. Nah, Bapak Ibu juga nanti berperan seperti itu. Setiap kita yang terjun ke sosial media juga berperan seperti itu. Seperti itu. Jadi kita harus mikirin juga bahwa kita jadi sarana orang mewakilkan atau menyampaikan pendapatnya. Dan yang keempat, itu jujur dan otentik. Jujur yang memang Bapak Ibu ingin bicarakan, tidak perlu ngobrolin hal-hal yang terlalu jauh ya Bapak Ibu. Kayak misalkan Bapak Ibu nih, misalkan ibu, seorang ibu rumah tangga yang mungkin apa namanya nggak terlalu ngikutin politik, nggak usah ngomongin politik Bapak Ibu. Atau Bapak seorang guru misalkan yang bukan ngurusin bidang saham-saham, nggak usah ngomongin saham. Tapi ceritakanlah bagaimana engkau menjadi guru seorang guru Kristen. Bagaimanakah engkau menjalani hidupmu sebagai seorang ibu rumah tangga Kristen. Itu akan sangat banyak ditonton Bapak Ibu. Bapak Ibu sering kan lihat-lihat di kan kalau yang main TikTok gitu muncul ibu-ibu, aduh ini ngapain sih videonya cuman dia ngerekam dia masak tapi banyak yang nonton. Emang begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ibu cerita tentang gimana dulu saya membesarkan anak dalam prinsip-prinsip Kristen. Itu bahkan banyak yang nonton Bapak Ibu. Konten-konten seperti itu justru sangat bertumbuh. Karena yang pertama itu mendidik, memberikan informasi gimana cara mendidik anak yang benar, dan yang kedua jadi perwakilan juga bahwa banyak ibu-ibu Kristen di luar sana yang punya prinsip ini, tapi nggak tahu cara membagikannya seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu punya keresahan pribadi, apapun itu, bagikan nggak apa-apa. Nggak perlu membuat-buat mencari topik-topik yang Bapak Ibu sendiri nggak ngerasa itu jadi bagian hidupmu, tidak perlu. Kayak saya, karena saya emang suka teologi, makanya saya bagikan teologi. Ngapain saya ngobrolin tentang apa namanya topik-topik lain gitu, misalkan tentang gosip-gosip artis, ngapain saya nggak tertarik sama topik itu ya, buat apa? Contoh saya senang apa psikologi, ya saya ngobrolin tentang psikologi. Saya senang dengan bagaimana negara dapat berjalan dengan baik, ya saya bagikan tentang itu. Saya nggak akan saya walaupun saya hobi masak Bapak Ibu, saya nggak tertarik untuk ngobrolin tentang masak, ya saya nggak bikin konten tentang masak. Ya Bapak Ibu, kita justru butuh zaman sekarang bukan pendeta-pendeta baru di sosial media. Saya tuh pernah cerita sama seorang teman saya yang mau jadi konten kreator juga. Dia udah berapa kali bikin konten. Terus dia bikin konten ya renungan-renungan gitu. Saya bilang pada dia, bro, tanpa bermaksud menyinggung ya bro, tapi saya harus bilang, di sosial media, di internet, udah terlalu banyak mas-mas renungan, saya bilang gitu. Istilahnya mas-mas renungan. Oh ya, eh, firman Tuhan pagi ini untuk kamu. Itu udah terlalu banyak Bapak Ibu. Udah susah orang nyari penonton di yang kayak gitu udah banyak banget. Bapak Ibu kan akan kalah sama mentor saya, Pastor Christopher Tapieru ya. Dia udah jauh lebih bertumbuh soal renungan-renungan seperti itu. Justru kita sekarang yang butuh adalah, yang kita butuhkan di dunia sosial media Kristen, di Indonesia bahkan, saya akan katakan, itu orang-orang Kristen yang berbicara dari pengalamannya sendiri. Kita butuh ibu-ibu Kristen yang membicarakan bagaimana mereka membesarkan anak sebagai seorang Kristen. Kita butuh pengusaha-pengusaha Kristen yang membicarakan bagaimana mereka memanage perusahaannya sebagai seorang Kristen. Kita butuh guru-guru Kristen yang bahkan mungkin ajarannya bukan pendidikan agama Kristen, tapi ngajar matematika. Tapi bagaimana dia menegaskan prinsip-prinsip Kristen dalam mendidik murid-muridnya. Kita butuh orang-orang itu. Bukan lagi yang membahas ayat Markus 5 ayat 3 artinya apa. Kita nggak butuh lagi, Bapak Ibu. Of course, kalau ada yang mau masuk ke sana, silakan. Dan kalau bertumbuh, puji Tuhan. Tapi yang sekarang dibutuhkan itu, Bapak Ibu. Bahkan ya, Bapak Ibu, saya kasih tahu. Ini saya bongkar aja semua. Kalau Bapak Ibu ikutin apa yang saya sampaikan hari ini, saya jamin bertumbuh akunnya. Bahkan ya,
hal-hal remeh yang mungkin di mata Bapak Ibu remeh. Contoh, bagaimana kalau ibu adalah seorang nenek, tapi nenek orang Kristen? Gimana bedanya nenek orang Kristen dari nenek yang bukan Kristen? Itu juga akan banyak ditonton orang. Hal-hal seremeh itu, Bapak Ibu. Tapi percayalah, justru hidupmu jadi kesaksian dengan cara seperti itu. Jadi sekali lagi, topik sosial media nggak perlu serius, nggak perlu tanda kutip berbobot kayak apa gitu, tidak perlu Bapak Ibu. Jadi kan itu sesuatu yang nyata yang memang dirimu sendiri. Sekali lagi itu bagian dari awal saya bilang tadi, bahwa kita sebagai orang Kristen, kalau berlainan di sosial media, di dunia internet, sebenarnya tidak serta-merta soal kalimat yang kita sampaikan, tapi diri kita sebagai produk Yesus Kristus itu kita tawarkan kepada dunia. Itu pola pikirnya, gitu. Jadi itu yang saya bagikan. Sebenarnya ini sempilan aja karena 5.0 memang bicara soal AI. AI itu Bapak Ibu nggak salah dipakai, tapi percayalah Bapak Ibu, engkau tidak akan bisa digantikan oleh AI. Manusia itu nggak akan bisa digantikan oleh AI. Walaupun banyak konten AI di dunia media, tapi orang akan tetap cari mana manusia pada akhirnya. Gunakan AI silakan untuk memantik ide, cari AI untuk membantu ya Bapak Ibu, membantu mencari informasi. Tidak semua yang disajikan AI itu benar Bapak Ibu. Banyak ngaconya. Tapi itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian ketika misalkan mau membuat konten, cari informasi. Misalkan Bapak Ibu mau bikin konten tentang cara masak apa namanya lontong sayur, bantu cariin informasinya. Bapak Ibu tentang mau bicara tentang anak tapi butuh penelitian psikologinya, carikan bilang carikan dong jurnal akademis tentang pertumbuhan anak. Nah itu ngomong tuh sama AI, nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu yang hari ini mau saya bagikan Bapak Ibu. Saya harap itu sebenarnya simpelnya ini pola pikirnya adalah bagaimana kita sebagai seorang Kristen, sebagai hamba Tuhan itu bukan berarti pendeta ya Bapak Ibu, setiap kita orang Kristen itu hamba Tuhan, meramu pesan dan diri kita dikemas untuk kemudian disajikan kepada orang-orang di luar sana. Sekali lagi, bagaimana kita mengemas diri kita sebagai seorang Kristen untuk membuat diri kita menjadi surat terbuka yang kemudian kita sajikan kepada orang-orang banyak di luar sana. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu silakan habis ini bahkan mau habis ini besok pagi bisa banget dicoba. Yang saya kasih itu intisari yang simple sederhana. Kalau Bapak Ibu jalankan itu akan dengan sangat mudah. Itu tidak perlu pikir ribet-ribet tentang konten, tidak perlu tentang aduh beban segala macam. Tapi saya satu pesan saya mungkin terakhir ini. Fenomena hater. Fenomena hater. Bapak Ibu, pembenci itu nggak akan pernah hilang dari dunia. Ya jadi itu nggak usah dikhawatirkan. Saya aja yang bikin konten nggak pernah nyerang agama lain, nggak pernah nyerang siapa-siapa, itu datang pembencinya. Jadi kita nggak perlu khawatir lah, nggak usah takut sama itu. So sekian yang saya mau sampaikan hari ini, saya kembalikan kepada tim SBSUI. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Atma atas penjabarannya. Begitu menarik ya. Rupanya ternyata banyak hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa membagikan hidup kita bahkan sebagai perpanjangan dari tangan Tuhan gitu di ranah sosial media dan ranah digital. Oke, untuk para rekan-rekan sahabat SU dimanapun rekan-rekan berada, eh, jikalau rekan-rekan memiliki pertanyaan, boleh langsung ditanyakan, boleh raise hand, dan boleh open mic. Silakan untuk langsung bertanya kepada Bapak Atma Simanung Khalid. Atau jikalau rekan-rekan ingin bertanya di kolom chat dan kolom komen, boleh langsung aja diketik. Nanti saya akan bacakan untuk ditanyakan kepada Bapak Atma Simanung Khalid. Tapi sebelumnya menarik sih. Mungkin saya akan pantik dulu dengan satu pertanyaan ini. Kebanyakan dari sahabat-sahabat SU yang ada di sini juga memiliki pelayanan in real life di dalam kehidupan sehari-hari, entah itu jadi eh, penginjil kah atau juga eh, melayani di gereja gitu dan juga melayani di berbagai lembaga-lembaga yang lain juga mungkin. Nah, apakah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu bisa menggunakan
sosial media ini untuk mengenhance instead of kita fokus di salah satunya. Apakah bisa untuk menjalankan kedua? Apakah mungkin untuk menjalankan keduanya secara beriringan? Kira-kira begitu, Pak Atma. Berarti bagaimana kalau misalkan beriringan ya? Pada akhirnya kita dalam dunia pelayanan apapun itu, kita harus pertimbangkan kapabilitas kita ya. Pada akhirnya itu. Kalau memang Bapak Ya. Ibu misalkan sudah punya pelayanan, tapi kemudian mau masuk juga, kalau memang dalam kapabilitasnya silahkan. Tapi saya nggak mau maksakan. Kalau memang Bapak Ibu sudah berdampak luar biasa tanpa ke sosial media, ya nggak perlu dipaksakan. Tapi kalau memang Bapak Ibu melihat bahwa klien Bapak Ibu memang juga sungguh akan berdampak di sosial media, ya masuk. Jadi poinnya adalah sebenarnya membuat penilaian terhadap relevansi. Pada akhirnya gini, iya Bapak Ibu tadi ya, ini juga pola pikir yang saya balik ke awal tadi. Pada akhirnya Bapak Ibu, dunia internet, oke, dunia internet itu cuma bagian atau gampangnya dimensi lain dari dunia kita deh. Pada akhirnya dunia-dunia juga. Jadi nggak semua orang juga harus ke dunia digital, nggak semua orang, nggak perlu semua orang juga. Kalau memang orang yang dipanggil ke sana nggak apa-apa. Karena faktanya sama-sama berdampak di dunia. Bapak Ibu Saudara yang tanpa dunia internet berdampak, itu sudah berdampak di dunia. Seperti saya yang banyak di internet, itu juga berdampak pada dunia. Jadi kita bagi tugas saja. Tapi kalau memang menurut Bapak Ibu Saudara, pelayanan Bapak Ibu Saudara itu sangat relevan juga untuk internet, masuklah. Masuklah dengan segera. Contoh misalkan kayak Scripture ini membagikan banyak tentang pembelajaran Alkitab, of course itu akan sangat bermanfaat di internet. Tentu harus masuk. Ya tentu akan nambah beban kerja, but kita bisa selalu banyak tambah sumber daya kan. Jadi jadi poinnya adalah di situ bahwa pada akhirnya nilai saja relevansinya, kepentingannya. Dan yang kedua, jangan setengah-setengah Bapak Ibu kalau memang mau masuk. Gitu ya. Jangan sampai apalagi di banyak gereja kejadiannya gini, sosial media hanya jadi apa namanya? Hanya jadi ini warta gereja. Tidak salah sih, tidak salah. Kalau memang mau difungsikan sebagai warta gereja, ngumumin ada acara apa, acara apa. Tapi akan sayang sekali kalau tidak dipergunakan untuk hal lain juga. Jadi seperti itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Pak Atma. Ya, silakan saya sudah melihat ada yang resen, ada Bapak Sigit, silakan untuk pertanyaannya. Silakan on cam dan open mic. Selamat sore. Sebelumnya saya izin untuk bertanya. Saya tuh anak dari Bapak Sigit yang kebetulan sedang merintis menjadi content creator. Jadi saya izin bertanya menggunakan akun Bapak saya. Baik, Oke, baik, silakan. ya pertanyaannya seperti ini. Pertama-tama saya Priscilla, umur saya 23 tahun dan saya sekarang itu sedang membuat konten di bidang self improvement dan mental health. Lalu kadang-kadang saya juga menambahkan nilai Kristiani di dalam konten tersebut gitu. Tapi yang menjadi masalah saya sekarang itu adalah bagaimana untuk meningkatkan engagement ya. Karena jujur saja ternyata ketika saya baru memulai untuk mengonten, ternyata likes dan juga viewersnya itu jauh banget dibandingkan foto-foto saya dan video-video saya yang mungkin mengepost tentang keseharian atau pencapaian saya itu jauh banget gitu ya. Dan sehingga sempat membuat saya cukup drop dan membuat saya jadi kayak saya kan mau nge-share sesuatu yang sangat baik dan bermanfaat ya, tapi kenapa orang malah nggak tertarik, orang nggak justru likes-nya banyak atau karena saya merasa ini tujuan hidup saya. Saya benar-benar suka sekali dengan konten Kristiani dan juga konten mental health atau self improvement. Saya merasa itu panggilan hidup saya untuk bisa memotivasi banyak orang. Sekalipun memang saya tidak mencari validasi dalam hal tidak mencari likes dan followers ya, tapi ingin memberkati orang siapapun yang melihat itu. Jadi satu orang yang terubahkan itu udah cukup buat saya dibandingkan 100 orang like tapi nggak merasakan perubahan apa-apa gitu ya. Tapi kan bagaimanapun menjadi content creator itu engagement itu juga penting gitu ya kan gimana pun itu juga akan menyemangati perjalanan saya ke depannya. Mungkin gimana ya juga bagaimana ya untuk bisa meningkatkan untuk di awal-awal gitu ya agar bisa tetap konsisten juga dan juga agar tetap agar bisa menyajikan konten-konten yang memotivasi banyak orang gitu. Apakah
untuk niche-nya hanya ya udah mental health dan self improvement aja, tidak perlu ada yang Kristiani, atau nggak apa-apa terkadang ada Kristiani juga tapi tetap ranahnya itu lebih banyak di mental health atau self improvement. Soalnya saya pernah mendengar katanya nggak boleh banyak-banyak gitu, kayak nggak boleh dari mental health sama self improvement tiba-tiba ada Kristiani juga. Tapi entah kenapa saya dari dulu suka banget bikin konten Kristen juga gitu, kayak tentang tokoh Alkitab, ayat-ayat Alkitab dan sebagainya. Itu sih pertanyaan saya. Jadi saya sekarang masih konsisten untuk membuat konten ya, tapi sedikit ngerasa kok bisa viewersnya jauh banget ya sama saya biasanya. Dan padahal follower saya masih termasuk banyak gitu, ada 4.000. Gitu sih pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Tadi Saudari Priscila ya, mewakili ayahnya Pak Sigit Budi Darmawan. Sebelumnya, sebelum saya jawab spesifik, Bapak Ibu, saya harus bahas satu problema yang sering terjadi ketika ngobrolin tentang pelayanan digital. Sebenarnya kalimatnya nggak salah pada dirinya sendiri, tapi itu mengganggu. Maksudnya apa? Saya bilang sekarang, saya Bapak Ibu, saya cari followers, sebanyak-banyaknya followers. Saya cari views sebanyak-banyaknya, saya cari like sebanyak-banyaknya. Sebelum Bapak Ibu mikir aneh-aneh, kalau Bapak Ibu kenal, tanya sama teman-teman saya, yang dekat sama saya, yang kenal pribadi sama saya, Bapak Ibu akan dapat jawaban, Atma sama sekali nggak peduli followers. Nggak tertarik jadi orang terkenal dia. Saya kayak gitu. Tapi, di dunia pelayanan sosial, di dunia pelayanan sosial media, saya kejar followers sebanyak mungkin. Kenapa? Karena itu jadi ukuran seberapa banyak orang yang bisa saya jangkau, dan impact-nya seberapa banyak orang yang mendengar firman Tuhan, pesan Tuhan. Jadi nggak masalah. Bapak Ibu mau cari views sebanyak-banyaknya, cari like sebanyak-banyaknya, cari follow sebanyak-banyaknya, itu nggak salah. Of course, dengan cara yang baik. Itu dulu. Yang kedua, tadi soal nggak, apa namanya, performanya nggak bagus. Pada akhirnya gini, nggak semua konten kita akan disuka. Tapi ada dasarnya kenapa. Selalu ada alasannya kenapa. Jadi di sosial media, Bapak Ibu, itu salah satu sebenarnya ya. Dunia internet, apalagi dengan model video pendek sekarang yang orang tuh nge-scroll random nggak tahu dia nonton video apa berikutnya, itu salah satu bentuk eh, pembagian konten yang paling adil sebetulnya, karena semua bisa dapat kesempatan. Tapi poinnya apa yang perlu diperhatikan, coba berpikir dari perspektif penontonnya. Sekali lagi, coba berpikir dari perspektif penonton. Apa yang membuat dia harus menonton konten Bapak Ibu Saudara sekalian atau Pak Sigit pada saat ini khususnya, dan kenapa dia juga harus nonton diri Pak Sigit dengan semua yang Pak Sigit mau sampaikan. Contoh, mungkin selama ini penonton-penonton Pak Sigit nonton Pak Sigit karena tentang mental health. Ketika tiba-tiba Pak Sigit masuk dengan Kristen, mereka kaget, loh, saya follow Pak Sigit bukan mau nonton ini. Itu problemanya. Berarti apakah berarti Pak Sigit harus stop bagikan eh, konten mental health? Konten-konten Kristen? Enggak gitu. Tapi harus menemukan bagaimana ada mix di antara keduanya. Jadi maksud saya apa? Sekarang-sekarang ini, nanti-nanti, bikin kontennya jangan dipisah. Yang ini bahas mental health, yang itu bahas Kristen. Jadi dalam satu konten, itu sekaligus bahas mental health, sekaligus bahas kekristenan. Contoh kayak saya kemarin-kemarin lagi, beberapa hari ini lagi banyak bahas tentang negara, tentang filosofi negara, gitu-gitu ya, tentang aktivisme mahasiswa. Kayak kemarin Charlie Kirk juga. Saya nggak bahas ayat Alkitab spesifik di situ. Contoh kayak kemarin saya bahas tentang ada siklus perubahan negara, evolusi suatu negara. Saya bahasnya tentang itu. Saya bahas bahwa, oh, ada filsuf politik yang bahas negara itu pasti akan jatuh, akan selalu merosot secara moral. Nah, di poin itu kemudian saya tambahkan, tapi emang ini sih pesan Kristen bahwa manusia itu sudah tercemar dosa semuanya. Jadi, bukan saya ini konten Kristen, ini konten sekuler, tapi jadi satu. Gitu. Contoh. Misalkan bahwa Pak Sigit mau bahas tentang mental health. Let's say mau bahas tentang depresi. Bahas depresi itu kayak apa? Oh, depresi itu saya merasakan bahwa
ada kayak kayak seperti gelap begitu dunia, bahwa saya nggak bisa berpikir lurus, yang saya rasakan itu kesedihan terus, seperti ada yang menekan beban saya. Bahasannya mental health kan, nggak ada yang bela Kristen kan. Tapi kemudian, tapi di situ saya ketemu Tuhan. Nah, jadi pesan Kristennya itu bercampur di dalamnya, nggak terpisah. Nah, kemudian kalau memang performanya saat ini belum, poinnya cuma dua. Satu, penyampaiannya kurang efektif, pengemasannya kurang enak. Yang kedua, belum ketemu penontonnya aja. Saya, Bapak Ibu, konten saya dari awal itu nggak jauh beda. Semuanya adalah video saya ngomong sendiri. Kalau Bapak Ibu scroll video-video saya, yang paling bawah kayak gitu. Tapi views-nya bertumbuh. Lama-lama, yang awal, yang nonton paling berapa? 100 orang. Kadang-kadang nggak nyampe, Bapak Ibu. 60 orang yang nonton kadang-kadang. Tapi karena kenapa? Saya tahu bahwa di dunia sosial media, Atma belum siapa-siapa pada saat itu. Nggak ada yang tahu Atma siapa. Pelan-pelan, mulai nambah-nambah views-nya. Dan gini, Bu, Bapak Ibu. Pertumbuhan di sosial media itu kayak bola salju. Sekali lagi, pertumbuhan sosial media itu kayak bola salju. Kecil-kecil-kecil, sampai di titik ketemu satu poin. Ada satu titik konten. Kalau saya, kejadiannya saat itu adalah, ada satu video saya ngebahas tentang kata nama Protestan itu katanya dari mana. Itu meledak videonya, baru setelah itu pertumbuhan saya stabil. Jadi kita ada titik itu yang kita temukan. Jadi tenang aja. Poinnya mungkin ya Pak Sigit, satu mungkin bisa tetap optimalisasi kontennya, tetap dikemas dengan cara yang lebih baik. Tapi yang kedua, ya tenang aja. Mungkin karena belum ketemu penontonnya aja. Nanti semakin terus-terus jalan, dan enaknya Bapak Ibu ya, konten kayak video pendek itu kan bukan kita yang nyebarin videonya. Instagramnya atau TikToknya yang nyebarin. Video Bapak Ibu tuh nggak bisa viral kapan aja loh. Video saya Bapak Ibu, ada video yang 6 bulan lalu saya buat, baru viralnya sekarang. Bisa kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Poin kita menyampaikan, percayalah Bapak Ibu. Roh Kudus tuh juga bekerja pakai algoritma Bapak Ibu ya. Algoritma tuh juga diurusin sama Roh Kudus gitu. Oke, terima kasih Pak Atma atas penjelasannya. Mudah-mudahan menjawab ya Priscilla atas apa yang dihadapi di tantangan dia harus menaikkan followers. Ya berikutnya sudah ada Pak Aksi Bali yang sudah mengangkat tangan. Dipersilakan Pak Aksi Bali. Oke, thank you Mas Teddy. Ya, thank you Pak Atmah untuk pemaparannya. Saya mau tanya tadi berkaitan dengan eh, kan tadi di awal bahwa ya kita eh, melayani Tuhan atau memberitakan firman Tuhan atau Injil itu tidak sekedar kata-kata, tetapi ya kita ini sebagai surat Kristus yang terbuka itu yang kita juga tampilkan begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah em, kan kita orang kan tidak lihat real life-nya kita seperti apa Yes. begitu ya. Eh, yang pertama adalah sebagai praktisi eh, media sosial gitu, ada nggak eh, godaan kemudian untuk ya udah orang nggak lihat real life-nya saya begitu kan? eh eh, dan ya mereka cuma lihat apa yang mereka lihat di media sosial saya. Dan kemudian eh ya itu juga bisa kemudian eh, kita lihat begitu ya banyak orang yang kemudian akhirnya kan eh, wah ternyata real life-nya beda dengan apa yang ditampilkan di media sosial. Nah, gimana ini me- apa eh, deal dengan gap ini begitu ya. Nah, Kemudian yang kedua adalah em, tujuan dari ini kan kita bicara tentang ministry ya di dunia digital atau medsos begitu kan. Eh, ya mungkin sepemahaman saya ya tujuannya sama dengan pelayanan yang kita lakukan ya juga di dunia eh, yang di luar medsos yaitu ya kita ingin supaya orang-orang bisa bertumbuh menjadi seperti Kristus begitu ya. yes. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mengukur
bahwa pelayanan yang kita lakukan di media sosial itu sudah mencapai eh, tujuan tersebut begitu ya. Bagaimana Hmm. mengukurnya begitu kan? Apakah cukup dengan misalnya viewers, apakah cukup dengan engagement yang ada begitu ya? Kira-kira kepikir nggak gimana mengukurnya bahwa oh dari pelayanan-pelayanan media sosial ini, digital ini membuat orang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Hmm. Itu aja, thank you. Terus, nah, terima kasih banyak Pak untuk pertanyaannya, menarik banget. Dua pertanyaan. Yang pertama soal kemungkinan adanya gap, ya, berbeda citra di media sosial dengan kehidupan nyata di dunia sehari-hari. Kalau boleh jujur sama Bapak, jujur ya, saya nggak terlalu mikirin itu. Jujur, kalau saya pribadi, saya nggak pusingin soal itu. Kenapa? Karena emang saya di sosial media ya begini saya. Teman-teman saya itu di dunia nyata, bagaimana Atma di media sosial, di Instagram, ya begitu juga Atma di dunia nyata. Mungkin ada beda dikit. Beda di mana? Adalah kayaknya Atma di Instagram itu kayak serius banget. Tapi dunia nyata senang bercanda. Mungkin karena video pendek kali ya. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu saya di seminar yang kayak gini yang agak panjang, itu kelihatan juga sisi bercandanya gitu. Jadi apa maksudnya? Itu yang tadi poin saya sebetulnya justru di bagian 4 tadi, poin keempat tadi. Bahwa ketika masuk ke dunia pelayanan digital ministry, itu jujurlah, otentiklah apa adanya dirimu. Makanya tadi saya bilang, contoh, Bapak Ibu masuk ke konten, eh, bikin konten di Instagram atau TikTok tentang bercerita bagaimana jadi seorang guru yang Kristen. Ya bagikan aja apa adanya. Bagikan aja apa adanya. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada keberhasilan Bapak Ibu, kegagalan pun, Bapak Ibu ya. Cerita kegagalan dari Bapak Ibu, itu juga akan menarik loh. Orang bisa terberkati dari, orang tuh gak cuma terberkati dari keberhasilan, tapi kegagalan juga. Apa yang Bapak Ibu pelajari dari situ? Makanya masuk itu yang saya bilang, jujur apa adanya. Dan hadirkan, berikan, itu bukan cuma pesannya, tapi dirimu bagikan. Semua pertumbuhan. Karena itu jadi percontohan, Bapak Ibu. Ini fenomena di lapangan, yang emang menjelaskan apa yang terjadi di dunia nyata, tanpa membenarkan ya Bapak Ibu. Karena maksud saya membenarkan. Pada akhirnya Bapak Ibu, di dunia sosial media, di dunia pembuatan konten, influencer segala macamnya, adalah orang mencari idola. Sekali lagi, orang mencari idola. Mau nggak mau, ketika seseorang memfollow atau menonton konten-konten Bapak Ibu sedang dijadikan idola. Nah, di sini problemanya kan, nah itu tanggung jawab setiap kita kemudian untuk mendidik. Pertama, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bahwa pun orang mengidolakan saya, adalah idola untuk kemudian mengikut Kristus. Ingat Paulus pernah ngomong, teladanilah aku sebagaimana aku meneladani, selagi aku meneladani Kristus. Jadi jangan terlalu khawatir Bapak Ibu dijadikan idola selama Bapak Ibu bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menuntut orang, gini loh caranya jadi pengikut Kristus. Nah, jadi kalau dalam hal itu saya nggak perlu pikirin punya gap. Ada godaan itu, of course kalau godaan tentu ada ya Bapak Ibu ya. Namanya kita ditinggikan oleh orang-orang gitu, wah Mas Atma, misalkan gitu puji-pujian, wah Atma kritis banget, wah Atma pinter segala macam. Ada godaan sombongan diri, ya ada-ada aja. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya kayak hati yang nggak terlalu peduli sama pujian kayak gitu ya. Saya cuma selalu bilang gitu, oh iya saya pinter ya karena Tuhan. Sesimpel itu Bapak Ibu. Semua pujian, semua citra pun yang terbentuk di dunia followers Bapak Ibu tentang Bapak Ibu Saudara, itu semua persembahan pada Tuhan. Sesimpel itu aja. Jadi kita nggak perlu terlalu memusingkan besar-besar. Karena percayalah Roh Kudus juga bekerja terus kok ngingetin kita kok. Bahwa kita, wah ini Atma kamu udah bablas nih terlalu meninggikan diri misalkan. Itu kan diingetin. Nah yang kedua tentang bagaimana mengukurnya.
Nah, Bapak Ibu, ketika kita melakukan pengukuran, itu selalu orang analis tuh selalu tahu bahwa pengukuran tuh nggak bisa dilakukan hanya dengan satu kategori atau dalam satu level. Contoh, pelayanan gereja ada dampaknya nggak? Kita nggak cuma bisa ngukur dalam dalam satu kategori, tapi harus banyak kategori. Makanya dalam apa ya, kalau Bapak Ibu nonton penghadiahan Piala Citra misalkan atau Grammy Awards, Piala Oscar, itu kan ada kategori-kategorinya kan? Ya kan, ada aktor terbaik, ada aktris terbaik gitu. Nah, ketika mengukur pelayanan Bapak Ibu juga harus menggunakan pola pikir seperti itu. Salah satunya dalam sosial media, of course ukuran impact pelayanannya adalah dari jumlah followers, jumlah likes, yang gitu-gitu. Ketika itu naik, itu juga salah satu metrik parameter yang menentukan bahwa pelayanan Bapak Ibu sukses. Of course, bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, of course dalam dunia ideal, harus ada elemen kedua juga. Ada orang-orang yang fokus di sisi satu, melupakan yang lain. Of course gak ideal, tapi kita nggak bisa persalahkan juga. Karena mungkin let's say dia fokus dalam sisi penjangkauan. Contoh, lembaga misi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu lembaga misi, apakah Bapak Ibu akan bilang sebuah lembaga misi itu gagal dalam pelayanannya kalau dia tidak mendidik seorang anak, menggembali seorang anak dari umur 5 tahun sampai 18 tahun? Atau misalkan gini deh, seorang lembaga misi menjangkau seorang yang bukan Kristen, terus melalui lembaga tersebut dia jadi orang Kristen. Umurnya sebut saat itu 25 tahun. Apakah lembaga misi itu salah kalau si orang ungu ini yang dijangkau itu tidak bertumbuh imannya ketika dia sampai di umur 40 tahun? Enggak salah dong. Karena memang lembaga misi tugasnya di penjangkauan. Seorang lembaga misi yang baik karena tahu bagian cakupan pekerjaannya di penjangkauan, ketika dia menjangkau orang, kemudian diserahkan kepada siapa? Gereja. Betul? Nah, jadi kalau misalkan ada memang fokusnya seorang misi di penjangkauan, mengukur dia dari jangkauan itu sudah cukup. Of course ada yang ideal berikutnya, soal pertumbuhan tadi. Saya juga melakukan itu. Pertumbuhan dari berbagai hal. Yang pertama, dari kualitas komennya. Saya juga kadang-kadang notice kok, Bapak Ibu, di kolom komen. Ada followers-followers saya yang udah lama, dia tadinya cara pikirnya terlalu simplistik, terlalu sederhana, lama-lama mengikuti konten saya jadi lebih luas wawasannya. Terkadang itu nggak kelihatan, Bapak Ibu. Terkadang itu nggak kelihatan. Kita hanya perlu serahkan kepada Roh Kudus gitu. Tapi kadang-kadang kelihatan juga. Tahu nggak kelihatannya lewat mana, Bapak Ibu? DM, pesan pribadi. Itu masuk, Bapak Ibu. Ada yang kesaksian cerita, oh ya, thank you Bang Atma, dulu aku nggak ngerti banyak tentang Alkitab, nggak ngerti banyak tentang Tuhan Yesus, tapi setelah belajar banyak, nontonin video-video Kak Atma, saya banyak. Literally hari Minggu kemarin, Bapak Ibu, ada seorang influencer besar di Indonesia, datang ke gereja saya, ketemu di gereja saya, terus dia cerita, thank you ya bro, dia bilang sama saya gitu, thank you ya bro Atma, setelah gue nonton-nonton video-video lu, gue jadi lebih mikir lagi Tuhan tuh sebenarnya kayak apa. Itu pertumbuhan juga, Bapak Ibu. Jadi setidaknya itu yang kita bisa lakukan. Ngukurnya begitu. Tergantung aja. Kalau memang Bapak Ibu tidak mengharapkan pelayanan di sosial media itu terlalu besar-besar banget, asal bisa ngejangkau beberapa orang cukup, ya udah. Contoh Bapak Ibu bikin persekutuan doa. Nggak perlu besar-besar banget, tapi jangan dengan baik. Nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu lebih fokus dalam sisi penjangkauan, supaya bisa lebih luas menjangkau orang, nggak apa-apa juga. Kalau saya contohnya, saya lebih fokus di sisi penjangkauannya, lebih fokus. Ketika saya dapat orang, misalkan melalui sosial media, melalui DM, saya serahkan kepada yang lain. Ada kok. Ada teman-teman saya, misalkan I Declare, itu mereka punya networking orang-orang pengembalaan. Kalau ada orang yang menjangkau saya, Kak, saya butuh mentor. Saya serahkan kepada mereka. Saya fokus lanjut di penjangkauan. Kayak gitu. Jadi kita kerja sama di dunia sosial media ini juga, Bapak Ibu. Sesama Kristen, nggak perlu semua harus diurusin sendiri. Saya serahkan ke gereja juga, saya serahkan ke komunitas, macam-macam. Seperti itu. Luar biasa ya Pak
ternyata memang pelayanan di sosial media banyak banget dinamikanya ya. Bahkan kita harus Yes. berkolaborasi juga dengan pihak lain atau lembaga lain bahkan. Oke, berlanjut ada Osmaria, silakan. Ya, malam Pak Atma, malam Pak Teddy. Makasih Selamat Pak. malam, Pak Ibu. maaf, Om off kamera ya Pak, sebentar aja. Oh ya, Eh, saya mengamati dari awal Bapak bicara dan sampai ada pertanyaan memang bagus banget ya gitu ya. Jadi ini ada kayak semacam dua mata uang ya. Kalau saya ngeliat nih gaya dan stylenya si Pak Atma ini kan masih muda ya, energi dan seterusnya. Jadi mungkin generasi milenial atau mungkin Gen Z, saya nggak tahu, nggak mau nanya usia ya. Nah, kembali ke masalah ini kan bagus sekali ya, SU bikin setiap bulan ada seperti ini gitu ya. Karena kita juga harus beradaptasi di zaman di era yang seperti ini. Tadi Bapak sampaikan bahwa Tuhan sendiri pun dengan Roh Kudusnya itu memberikan semacam contoh AI, tetapi kita jangan menuhankan si AI. Saya setuju 1000% lah gitu ya Pak ya. Nah, terkadang ketika kita mau bersosial media, saya sih sebagai umat biasa saja gitu ya. Khususnya para, kalau Bapak mungkin kan memang backgroundnya mungkin seorang teologi gitu ya. Para pendeta-pendeta yang lain kan takut mungkin salah ngomong atau takut salah gimana karena kecenderungan, mudah-mudahan saya keliru ya, itu orang yang Kristen kan suka dibilang minor lah, jumlah kita sedikit ya, jadi dia khawatir kalau ada hater atau mungkin buzzer yang dibayar untuk menyerang gitu ya. Beda kayak yang saudara kita yang siapa itu Tung ya kalau nggak salah itu ya, saya juga ngikutin dia punya medsos ya. Dia kalau nggak salah itu di GKY ya, kalau nggak salah saya suka ngikut dia karena bagaimana dia penginjilan dan seterusnya dengan timnya gitu ya. Usia dia mungkin around 40 ya, kurang lebih lah gitu ya. Jadi memang kita harus peka juga dan harus juga istilahnya memang kita bukan harus dilematis gitu ya. Jadi kita harus memang kalau mau masuk di media sosial itu pertama ada preparationnya gitu loh. Jadi kayak tadi Pak Atma bilang gitu ya, Bapak penjangkauan. Nanti ketika orang itu DM direct message sendiri untuk dia mau lebih ini lagi ada tim khusus. Saya rasa itu sesuatu yang baik gitu. Jadi kita mari menakar diri kita. Atau tadi seperti kayak Priscila ya, masih muda banget ya, baru usia 23 tahun ya. Ketika dia bikin konten medsos yang awal sebelum masuk ke mental health itu agak banyak yang likes, yang segala macam gitu ya. Nah, eh, saya bukan pengamat gitu, cuman saya juga beberapa kali atau berapa belas kali ikut-ikut soft training gini hanya untuk menambah wawasan gitu ya. Karena saya juga bukan Gen Z ya, udah lebih lah ya. Nah, jadi saya melihat gitu ya, memang kita harus bisa bercermin sendiri dan tahu kita mau menyasar yang mana nih. Kalau semua dipaketin juga nggak bisa. Tapi kalau kita mau ministry memang harus ada warna dari ministry sendiri gitu. Tapi kalau kita yang mau sekuler, ministrinya dimasukin, ya bisa di-embed tinggal mau berapa, 40-60, 50-50, itu memang kita butuh exercise gitu ya. Saya sedikit memberi kesaksian, saya setelah 5 tahun lalu COVID kan itu udah benar-benar squeeze semua office ya. Jadi saya tadinya ambil dunia apa food gitu, makanan, tapi jual online kurang laku lah, bukan tidak laku ya. Setelah 3-4 bulan switch karena saya hobi bercocok tanam. Ya saya minta hikmat Tuhan lah, berdoa lumayan lah 2-3 bulan akhirnya saya dapat hidroponik gitu ya. Tidak gampang dan duit juga lumayan keluar ya untuk kita membangun greenhouse kecil-kecilan gitu ya. Tapi ketika saya membawa itu dalam doa benar-benar secara pribadi dan bersama suami gitu ya. Udah bener nggak nih? Apalagi suami nakut-nakuti ya dalam tanda petik gitu ya. Ini nanti invest sekian, ini begini segala macam gitu ya. Saat itu saya nggak bikin konten. Saya bilang Tuhan, gini aja deh, saya action dulu lah, seperti gimana biasa ya, nggak sadar sadar nggak sadar, tapi saya sadar gitu ya. Saya mulai coba membuat, saya delete. Oh kok kayaknya nggak enak, bukan karena ngeliat wajah saya biasa-biasa, nggak, bukan soal itu gitu ya. Nah jadi saya cuma bilang Tuhan, saya mau bermedia sosial ini supaya orang kenal gitu, tapi saya nggak, bukan berharap likes dan segala macam. Itu saya bergumul loh sampai 6 bulan bahkan setahun saya nggak bikin video-video. Saya simpan ke eksternal hard disk, tapi awal saya membuat
greenhouse itu sampai detik ini saya udah nggak sadar, udah nggak nyangka jalan kurang lebih hampir 5 tahun gitu ya, saya simpan. Tapi kira-kira 2 tahun lalu saya mulai posting. Dan saya karena memang saya bukan orang introvert lah, ya, in between gitu ya. Saya bilang, oh saya kayaknya sama seperti Pak Atma tadi, saya lebih senang tuh apa ya, bikin webinar, mengajar gitu ya. Jadi saya nggak terlalu pengen eksis di dunia medsos, tetapi saya oke lah ada di sana gitu dan saya tahu gitu, jadi saya hanya mau menyampaikan sedikit apa ya, bukan mensummary dari apa yang kita dapat sharing dari Pak Atma ini ya, bahwa bersosial media secara ministry itu memang kitanya harus siap lahir batin lah gitu ya, jadi kalau ada buzzer, kalau ada apa, tapi isi daripada konten itu sebaiknya di prepare. Tapi kalau kebanyakan kita orang-orang Kristiani atau Nasrani itu gitu, memang yang anak-anak muda ini yang punya warna, yang berani, yang ini. Kalau mungkin yang udah above di atas berapa ya, 45 atau 50, bukan berarti tidak ada ya. Bikin konten itu memang apa ya, merenungi atau berulang kali gitu. Kayak saya aja hidroponik aja bukan konten itu sampai saya lebih dari setahun gitu ya. Karena apa? Saya sekali kita posting gitu ya, kita bisa delete sih ya. Cuman kalau bersosial media itu kalau kita ada track record yang kurang baik kan itu ke track gitu ya. Nah, saking preparationnya gitu ya. Nah, kalau ministry ini mungkin karena kekhawatiran kalau ada orang-orang dari sebelah gitu ya menyerang kita, atau mungkin siapa itu Yesus, dia bukan ini, dia seorang nabi lah. Kita ada mungkin getar-getir. Nah, tapi kalau backgroundnya kayak Pak Atma yang memang background secara ilmu ada, apa nal ini semua segala macam ready, saya rasa orang-orang seperti ini perlu apa ya, memang perlu terus menyuarakan gitu. Jadi bersosial media di era seperti ini memang satu kata adalah memang kita harus adopt supaya menjangkau sampai ke pelosok, karena seperti di apa ya, 3T daerah itu mereka kan bisa dijangkau kalau mission nggak sampai ke sana, dengan adanya internet gitu ya, mereka bisa membaca firman, selain juga bantuan-bantuan apa ya seperti santapan harian dari SU gitu ya, banyak lah gitu. Jadi pendeta juga atau para misionaris nggak bisa datang ke suatu daerah terpencil, kalau memang sudah terjangkau dengan internet luar biasa gitu, banyak jiwa yang diselamatkan. Atau mungkin tadi seperti DM. Begitu Pak Atma dan Ibu Bapak yang lain, sedikit aja hanya pengen sharing aja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Osmaria. Mungkin Pak Atma ada yang mau ditambahkan atau menanggapi sedikit dari kesaksian Iya, Bu Osmaria? kalau soal hater ya, Bapak Ibu, itu udah itu udah fenomena tidak terhindarkan Bapak Ibu dari internet. Sekali lagi ya. Tapi tadi lucu kebetulan tadi singgung soal Ko Andre Tunggal. Saya literally ini videonya ntar naik nih. Saya habis baru banget collab sama Ko Andre. Saya akrab sama Ko Andre. Pas ada cerita ya juga cerita juga ngobrol. Kayak apalagi kayak saya ya. Kalau Ko Andre kan agak kadang-kadang menanggapi tetangga sebelah juga. Saya yang aduh, penonton saya tahu deh, saya nggak pernah tertarik untuk ngebahas mereka lah atau nyerang mereka. Tetap aja Bapak Ibu, kolom komen saya kalau Bapak Ibu scroll agak video-video ke bawah, yang cuman ngejawab pertanyaan, bener-bener ngejawab tentang Yesus itu siapa, kenapa orang Kristen percaya, cuman ngejawab kayak gitu aja. Wow, itu kolom komen kayak tawuran SMA Bapak Ibu, serius. Pukul-pukulan, apa segala macem rame lah. Terus solusi saya apa pas mulai kayak gitu? Matiin notif komen, selesai. Udah. Bapak Ibu, orang di sosial media itu marah-marah semua, emosian. Emang emosian udah. Dan kita nggak pernah tahu, apalagi mereka bisa bikin second account, muka mereka nggak kelihatan, nama mereka nggak tahu siapa, udah suka-suka. Jadi itu udah biarin aja Bapak Ibu. Kalau saya ngelihatnya sama aja, kayak saya juga di dunia nyata nggak semua orang suka sama saya misalnya. Jadi santai aja gitu Pak. Justru yang paling lucu, saya juga ini tadi tertarik tadi pas Ibu Osmaria bahas soal dia bikin konten. Jujur saya juga emang gitu, saya mikirin. Tapi kadang-kadang yang menyebalkan ya Bapak Ibu, buat pribadi saya, justru kadang-kadang video yang saya bikin gak terlalu dipikirin, dibanding sama video yang saya pikirin matang-matang, lebih bagus yang nggak dipikirin loh. Nyebel nggak? Sebel nggak Bapak Ibu kadang-kadang kayak gitu? Ya sebel, tapi pada akhirnya kan yang paling penting adalah apakah konten kita memberkati kan. Jadi itu aja poinnya gitu, nggak perlu nggak. Jadi gini Bapak Ibu, pada akhirnya ngelihat sosial media,
Seperti ngelihat apapun yang lain di dunia nyata, pada akhirnya cuma ini. Ketika kamu memberikan sebuah value, ketika engkau memberikan nilai yang bermanfaat bagi orang, itu akan diterima orang. Ada yang benci, ya sudah, gitu. Pada akhirnya seperti itu kok. Pepi. Sosial media itu bukan hal yang aneh sebetulnya. Itu cuma cerminan dari masyarakat emang seperti apa. Jadi, apapun yang terjadi, itu semua hal yang lumrah. Saya juga sering dapat ancaman pembunuhan, biasa aja. Ya udah, gitu. Pada akhirnya hidup kita kan semua untuk Tuhan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Atma. Oke, karena keterbatasan waktu, sebentar lagi kita akan menutup SBSUI pada hari ini. Sekali lagi thank you, terima kasih kepada Bapak Atma. Mungkin ada satu kalimat terakhir mungkin untuk menjadi closing remarks dari Bapak Atma untuk kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Atma. Baik, sebenarnya pada akhirnya saya simpulkan gini. Sosial media itu sebenarnya tidak rumit, bukan susah. Dan bahkan dia bukan bagian yang asing dari dunia kita. Dunia kita sekarang punya dua dimensi, dunia fisik yang kita jalani sehari-hari, dan dunia internet. Kalau kita mau berdampak, sebagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya berdampak, ya kita bisa berdampak di mana aja. Dan silakan masuk, hadirkan dirimu, bagaimana engkau, ya Bapak Ibu Saudara, yang sudah diubah oleh Kristus selama ini, dan dari jadi figur yang pribadi yang sebagaimana saat ini, itu hadirkan di sosial media, hadirkan di dunia digital, dan percayalah Tuhan akan berkati pelayanan. Pada akhirnya, semuanya kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk beritakan Injil Tuhan, dan lakukan itu lewat digital, khususnya lewat hidupmu pribadi. Karena sebagaimana kamu, Bapak Ibu Saudara di dunia nyata, di dalam kehidupan sehari-hari, bisa memberkati orang, ketika Bapak Ibu Saudara hadirkan itu di sosial media, itu juga bisa memberkati orang. Dan memberkati. Oke, dan yang satu hal yang pasti jangan lupa ya, untuk rekan-rekan sahabat SU dimanapun berada, jangan lupa follow akun-akun dari Bapak Atma Simanungkalit dan juga yang paling penting, follow semua akun sosial media dari Scripture Union Indonesia. Karena kita bisa melihat acara-acara seru kayak begini di akun-akun sosial media Scripture Union Indonesia. Oke, kita akan menutup malam hari ini. Boleh minta kesediaan Bapak Atma Simanungkalit untuk menutup kita di dalam doa. Silakan. Baik, mari Bapak Ibu Saudara dan semuanya, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur. Kami selalu bersuka cita karena Tuhan senantiasa memberi berkat baru, penyertaan baru, dan bahkan Tuhan kami juga sungguh bersuka cita karena Tuhan terus berikan kami kesempatan untuk melayani-Mu dalam berbagai bidang, berbagai cara. Terkhusus hari ini Tuhan kami belajar bahwa sebenarnya dunia internet, dunia digital, dunia media sosial, itu pun ladang yang dimana Tuhan berikan kepada kami untuk bisa kami berdampak, untuk kami bisa melayani. Oleh karena itu Tuhan buatkan kami sadar, buatkan kami punya juga keresahan untuk boleh berdampak di sana. Apa yang kami pelajari hari ini menjadi perlengkapan kami untuk boleh masuk ke dunia tersebut dan menjadi bagian ya Bapak dari misi kerajaan sorga untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan melalui sarana internet. Ajar kami Tuhan, berikan kami api yang terus bersemangat, berikan kami hikmat untuk terus juga boleh menghadapi semua tantangannya, tapi kami percaya kapanpun kami bekerja, selama itu untuk memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan yang berkati, pasti Tuhan yang jaga, pasti Tuhan yang pimpin. Pakailah kami Tuhan, anak-anakmu menjadi alat-alatmu yang memuliakan namamu dan memperbesar kerajaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.